Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali pada suasana yang agak lain ya. Selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selama 1 semester ke depan secepatnya bisa ketemu di kelas ya. Karena dengan sistem meeting kayak gini mungkin ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi beberapa minggu ini mungkin kita akan tetap melakukan perkuliahan menggunakan meeting seperti ini, dibuat kuliah online karena belum ada aturan lagi yang mengharuskan atau yang membolehkan kita untuk bisa hadir ketemu di kelas. Nah, untuk hari ini mungkin belum bisa semuanya hadir ya, tapi nanti perkuliahan ini akan saya rekam dan akan saya upload nanti di channel YouTube. Nanti kalau teman-teman ada yang mungkin bentrok dengan pekerjaannya atau mungkin sedang ada di luar kota ataupun ada dimanapun, untuk selama perkuliahan daring ini nanti teman-teman bisa nonton lagi replaynya di channel YouTube saya. Nanti linknya akan saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya mau presentasi dulu sedikit. Nanti di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman akan saya kasih media untuk memposting pertanyaan, karena takutnya pada saat nanti saya sedang presentasi, teman-teman chattingan yang absen, chattingan yang bertanya nanti tidak terkontrol semuanya. Jadi untuk pertanyaan itu nanti akan saya kasih linknya, sedangkan untuk absensi awal kali teman-teman join di kelas, silakan chat nama dan NPM-nya pada bagian chatting yang ada di sebelah kanan. Ya. Oke, saya mulai aja ya. Untuk hari ini ada sedikit materi yang akan saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Udah bisa muncul materinya semuanya? Bisa terlihat? Sudah. Oke. Kalau sudah, ya? Sudah? Kalau sudah, hari ini kita akan sedikit yang dibahas saja ya untuk pendahuluan ini. Mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa beres. Hari ini kita akan membahas tentang rencana perkuliahan. Mungkin nanti bagaimana kalau kita lanjut online, bagaimana kalau kita nanti offline ketemu di kelas, bagaimana. Terus aturan-aturan perkuliahan sepertinya tidak akan jauh beda dengan aturan-aturan perkuliahan kelas saya sebelumnya. Nah, saya rasa pas lihat nama-nama daftar mahasiswanya tidak aneh ya, namanya sudah mungkin pernah ketemu dengan saya di kelas-kelas saya sebelumnya, baik di kelas penulisan ilmiah mungkin atau kelas kriptografi, kelas TBO atau Tekom sebelumnya. Terus nanti kita ada sedikit materi untuk pengantar kriptografinya. Hanya sedikit saja lah. Yang penting teman-teman nanti di sini memahami dulu konsep dari perkuliahan kriptografi kita seperti apa. Kalau saya boleh tanya teman-teman, semester berapa? Boleh dinyalakan audionya. Ada yang semester 5. 5. Oke, ada yang semester di bawah 5? Semester 4. 3. Oke, 3 bisa lah. Semester 3, Bu. 3. Sebenarnya 3 itu rawan ya. Karena teman-teman udah, kalau yang semester 3 udah berapa mata kuliah pemrograman yang pernah teman-teman pelajari? Java udah? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oh, mau belajar Java. Oke, sambil berjalan ya. Tapi kalau yang ngambilnya semester 1 semester 2 itu kayaknya bakal terlalu berat mungkin ya. Tapi untuk yang semester 4, 5, 6, 7 dan semester akhir kayaknya mata kuliah kriptografi ini tidak terlalu berat. Mungkin pengantarnya adalah mata kuliah matematika, matematika diskrit dan aljabar linier, terus ditambah dengan mata kuliah pemrograman. Nah, itu mungkin dasar untuk bisa ikut perkuliahan. Tapi kalau seandainya, Bu, saya kumahanya belum pernah masuk mata kuliah tersebut gitu ya, belum pernah masuk mata kuliah pemrograman atau belum pernah masuk mata kuliah matematika, bagaimana kalau yang seperti itu gitu kan ya. Nah, berarti kalau yang seperti itu teman-teman, caranya adalah ya teman-teman harus ketemu dengan satu tim yang sudah belajar itu. Karena kan sekarang sudah kagok ngontrak
mata kuliah kriptografi. Jadi kalau nanti teman-teman saya belum ngambil matematika diskrit, saya belum ngambil aljabar linear, atau saya belum mengambil pemrograman, ya berarti teman-teman silakan gabung dengan rekan yang memang sudah mengambil mata kuliah tersebut. Jadi nanti kita bisa sharing pada saat ada tugas, kalau ada project, teman-teman bisa terbantu. Ya, mungkin itu salah satu tips dan triknya biar teman-teman bisa selamat selesai sampai akhir semester. Nah, untuk rencana perkuliahan, mungkin menjaga kemungkinan ya, kalau kita belum diizinkan untuk bertemu langsung di kelas, nah, saya sudah menyediakan berbagai macam media buat teman-teman semuanya, dimulai dari yang sudah saya buat kemarin, channel dan grup Telegram. Jadi, channel itu media dari saya yang satu arah dengan teman-teman ya, jadi teman-teman kalau yang ketinggalan, nanti bisa cek di channel, itu nanti semua informasi akan saya update di sana. Sedangkan kalau grup itu, kenapa Bu dibuat lagi grup, udah ada channel? Kan kalau channel hanya satu arah ya, jadi kalau seandainya nanti teman-teman ada yang perlu didiskusikan, ada perlu ditanyakan ke saya, nah jadi teman-teman nggak perlu menghubungi saya secara pribadi gitu ya, langsung aja di grup Telegramnya, nanti biar semuanya terbaca. Kalau saya nggak baca, nanti ada yang mengingatkan, Rina, Bu, di grup Telegram jangan dibalas gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman butuh komunikasi dua arah dengan saya, teman-teman bisa posting di grup Telegram. Selanjutnya, mungkin untuk perkuliahan kita, saya menggunakan media Google Meeting. Kalau untuk kelas saya yang lain, biasanya saya menggunakan langsung streaming dari YouTube ya, live. Tapi untuk teman-teman semuanya, kita pakai Google Meeting dulu aja, biar lebih enak interaksinya. Hanya saja nanti proses perkuliahan kita akan direkam, dan teman-teman nanti bisa melihat rekamannya di channel YouTube saya. Nanti itu ada, teman-teman tinggal masuk aja ke YouTube, searching aja nama saya, walaupun namanya pasaran, lihat aja yang fotonya foto saya, itu berarti channel yang punya saya. Atau mungkin linknya ada di sana, tapi terlalu panjang ya. Teman-teman kalau sudah mendapatkan slide-nya dari saya, teman-teman bisa klik link tersebut. Dan satu lagi, ini adalah Scale ya, Student Center Learning, yang sudah saya pergunakan dari awal saya mengajar, latihan.nupitri.com. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah masuk jadi user di website tersebut. Kalau yang baru, kemarin sudah saya ya berdasarkan data tanggal hari Jumat terakhir, berarti tanggal berapa ya? Tanggal 13, berarti tanggal 12 terakhir dari Pak Egi. Kalau yang ada belum termasukkan, nanti teman-teman bisa chat aja di grup kalau belum bisa masuk ke Scale. Kalau beberapa teman-teman yang udah punya username tapi belum bisa masuk ke kursus kriptografi 2020, teman-teman nanti tinggal enrollment saja sendiri ya, karena enrollment-nya sama saya tidak di close, jadi teman-teman bisa daftar sendiri asalkan sudah punya username dan password-nya. Kalau yang belum terdaftar, tinggal chatting saja di grup Telegram. Itu media-media yang akan kita gunakan jikalau perkuliahan kita lanjut online. Tapi ya mudah-mudahan kalau kita nanti ada kesempatan untuk ketemu di kelas, mungkin seperti biasa saja teman-teman silakan hadir ke kelas. Kelasnya mungkin sesuai dengan jadwal, waktunya tetap sesuai dengan jadwal. Dan kalau teman-teman nanti berhalangan hadir pada saat kuliah tatap muka langsung, nah itu teman-teman tidak perlu repot-repot ya, cukup titip pesan aja ke ketua kelasnya atau ke rekannya, bisa ke Rina, nitip salam, ke Bu Upit, nggak akan masuk, nggak apa-apa kok kayak gitu. Yang penting kalau saya ada informasi saja, daripada teman-teman alpha gitu ya, nggak ada informasi sama sekali. Karena untuk kelas reguler sore kan yang notabene kebanyakan sudah bekerja, mungkin aja hari Sabtu ini bentrok dengan pekerjaannya, sehingga nanti teman-teman tidak perlu repot, tinggal hubungi saja ketua kelas atau rekannya yang nanti bakal masuk, nanti tinggal kasih informasi saja kenapa teman-teman tidak bisa masuk. Jadi tidak perlu repot ya teman-teman, gampang aja. Nah, ini perkuliahan kriptografi kita mudah-mudah susah, susah-susah mudah lah ya. Mudahnya dilihat dari sisi informatika, kriptografi itu hanya melakukan 2 proses, enkripsi dan dekripsi. Tapi kalau dilihat dari sisi matematikanya, ada perhitungan dan ada algoritmanya, mungkin di sana yang akan menjadi kesulitan buat teman-teman. Karena khususnya untuk kriptografi itu teman-teman harus bisa bahasa pemrograman tertentu, karena kriptografi modern itu tidak bisa dilakukan dengan hitungan manual. Sedangkan kalau kriptografi klasik itu teman-teman bisa menggunakan kemampuan matematika teman-teman, karena kalau kriptografi klasik itu semuanya base dari proses aritmatika yang ada di matematika
Sedangkan kalau kriptografi modern itu sudah menggunakan konsep bilangan yang ada dalam sistem komputer. Nah, di sini yang menjadi patokan kita nanti adalah teman-teman diharapkan bisa memahami bagaimana sih cara kerja dan implementasi dari kriptografi tersebut. Nah, tahun kemarin tuh, tahun sebelumnya, tahun 2019, itu baru pertama kali ada mahasiswa kelas saya yang mengambil skripsi tentang kriptografi. Cuma 1 orang. Cuman pada tahun ini, alhamdulillah sudah ada 5 orang. Jadi kriptografi ini teman-teman bisa menjadi pilihan teman-teman untuk nanti skripsi. Ya, selain tema-tema yang sudah biasa seperti SPK, sistem pakar, atau data mining, citra. Nah, kriptografi pun bisa menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman nanti mengajukan penelitian skripsinya di sini. Kalau yang tahun ini kebanyakan pengamanan database, ada yang pengamanan informasi untuk pengiriman e-pot, dan ada yang tentang digital signature. Nanti di pertemuan akhir akan saya kasihkan ide-ide penelitian yang masih bisa kita kembangkan di di kriptografi ini. Nah, terus untuk pokok bahasanya, karena kita cuma punya 10 minggu, mungkin pertemuan kita tidak sepanjang kelas reguler pagi, jadi beberapa materi mungkin tidak bisa tersampaikan dengan lengkap ya. Mungkin hanya beberapa yang sifatnya algoritma yang cukup populer, yang mungkin nanti akan saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Minggu ini kita pengantar dulu kriptografi, mungkin minggu depan kita masih mengenal tentang seluk-beluk dari kriptografi dan keamanan sistem. Lalu minggu selanjutnya, nih teori bilangan ini kita masih matematika ya, tapi tenang, yang ngajarnya kan saya gitu ya, bukan orang matematika, jadi matematikanya matematika dosis rendah lah, tidak dosis tinggi kayak aljabar atau mungkin statistik atau mungkin komputasi numerik. Nah, untuk kriptografi klasik itu nanti teman-teman akan bertemu yang terkenal seperti Cesar Cipher, Vigener Cipher, terus ada Polybius Cipher, ada Transposition Cipher, ada Playfair Cipher, Hill Cipher, itu yang mungkin sudah cukup terkenal, dan ini merupakan kriptografi klasik sehingga kita lebih mudah memahaminya, kayak kita belajar matematika aja gitu, nggak terlalu susah ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk kriptografi modern itu kita nanti akan belajar seperti RSA, DES, AES, terus beberapa algoritma yang mungkin terkenal, nanti kita akan bahas bersama-sama. Cuman kesulitan dari pembelajaran kriptografi modern ini adalah saya sudah tidak bisa lagi menerangkan menggunakan papan tulis biasanya. Nggak bisa. Kalau kriptografi modern itu kalau saya menerangkan manual, mungkin satu proses tidak selesai 2 jam. Karena pada kriptografi modern memang disebut modern itu karena alat pemrosesnya itu bukan manusia, tapi alat pemrosesnya itu adalah komputer. Dan sistem datanya pun tidak lagi berupa karakter, tidak berupa A, B, C, D, atau 1, 2, 3. Tapi di sana nanti kita menggunakan yang namanya bit. Nah, jadi kita nanti harus mengetahui teori bilangan bit, biner, heksa, dan desimal. Itu adalah 3 teori bilangan yang kita pergunakan dalam proses pembelajaran dalam kriptografi modern. Nah, nanti untuk terakhir mungkin akan saya sampaikan beberapa ide-ide penelitian yang mungkin sudah saya lakukan, ataupun yang mungkin bisa menjadi pilihan buat nanti teman-teman pada saat melakukan skripsi. Ya, nanti bisa menjadi suatu eksplorasi baru lah, tema baru yang mungkin lebih berwarna dibandingkan dengan tema-tema sebelumnya. Oke, itu. Nah, selanjutnya untuk penilaian, seperti biasa, mungkin teman-teman yang sudah pernah masuk di mata kuliah saya sebelumnya mengetahui kalau beberapa kali ya saya mengajar itu pasti tugasnya selalu ada. Nah, minimalnya pertama kehadiran dan aktivitas ya. Kalau untuk sesi daring mungkin saya sebutnya aktivitas karena ya teman-teman kehadirannya pun harus menggunakan media. Dan kalau seandainya teman-teman tidak hadir, teman-teman masih bisa melakukan menonton videonya. Nanti ada nilai tersendiri lah kalau teman-teman tidak hadir di meetingnya, tapi teman-teman bisa melakukan nonton video siaran ulangnya. Kalau tugas, biasanya saya kasih 2 minggu sekali, ada tugas, biasanya di minggu genap, berarti di minggu kedua, minggu keempat, minggu keenam, dan minggu ke-8,
Itu bisa berupa esai, kuis, ataupun berupa uji coba atau praktikum. Nah, mungkin yang menjadi kesulitan kalau teman-teman belum belajar pemrograman adalah jika nanti saya meminta untuk melakukan praktikum. Karena praktikum ini, mau tidak mau kita harus menggunakan pemrograman atau alat berupa program atau software. Dan alatnya itu boleh teman-teman ambil dari internet, boleh juga teman-teman buat sendiri. Yang penting nanti sesuai dengan aturan-aturan yang nanti akan saya sampaikan. Nah, terus seperti biasa, mungkin di pengalaman teman-teman di kelas saya pasti ada yang namanya proyek akhir. Proyek akhir ini nanti ada penugasan tersendiri buat teman-teman untuk mengimplementasikan sistem kriptografi pada kasus tertentu, dan nanti ada laporannya yang saya buatkan template-nya, dan akan ada aturan-aturannya untuk bisa melakukan perhitungan nilai untuk proyek akhir, dan nanti terakhir adalah untuk ujian akhir semester. Nah, untuk perkuliahan tadi yang sudah saya sampaikan tentang kehadiran. Kalau untuk daring nanti ada 2 kali sesi ya. Ada sesi absensi pertama, pada saat teman-teman join di meeting langsung chat nama dan NPM-nya. Nanti setelah materi terakhir akan saya kasih link untuk rekap kehadirannya. Sedangkan kalau nanti kita sudah masuk perkuliahan offline tatap muka, berarti nanti kehadiran seperti biasa sesuai dengan jadwal di kampus. Nah, kalau untuk ketidakhadiran atau absensi, buat teman-teman selama proses daring, nah silakan teman-teman nanti nonton replay perkuliahannya, videonya, dan posting komentar nama dan NPM. Nanti akan saya perhitungkan antara komentar yang muncul dengan view yang ada. Jangan sampai view-nya lebih sedikit daripada komentarnya. Nah, itu kalau selama proses daring, pada saat teman-teman tidak hadir, tapi teman-teman menonton video replaynya, nanti akan ada nilai kehadiran setengahnya. Tapi kalau seandainya teman-teman pada pertemuan nanti biasa, kalau sudah ketemu lagi di kelas, pada saat teman-teman tidak bisa hadir, bisa kirim informasi ke temannya, itu pun sama ada nilainya, daripada teman-teman tidak memberikan informasi sama sekali. Nah, untuk tugas dan praktikum, ini mungkin nanti ada yang jenisnya individu, ada yang jenisnya kelompok, maksimalnya biasanya jeda 2 minggu, dari pertama kali saya ngasih tugas sampai dikumpulkannya biasa menggunakan email. Emailnya nanti akan saya selalu informasikan sama teman-teman berikut dengan subjek yang sudah saya tentukan. Nah, subjek ini mungkin harus diperhatikan karena untuk mempermudah nanti pada saat saya melakukan pencarian pada pengumpulan tugas teman-teman. Satu lagi, tolong jangan asal mengumpulkan ya, karena nanti tugasnya akan diperiksa. Yang diperiksa itu adalah hasilnya, bukan pengumpulannya. Jadi teman-teman nanti kalau mau mengerjakan tugas, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan hindari sifat dari copy paste, biar teman-teman bisa saya ukur sejauh mana kemampuan untuk mata kuliah ini. Sedangkan untuk kuis itu saya lakukan nanti sewaktu-waktu saja. Kalau saya butuhkan untuk kuis, nanti kita kuis. Kalau tidak pun mungkin kita lanjut materi. Dan kuis pasti akan saya lakukan secara online di website latihan.nupitri.com, dan itu nanti teman-teman boleh mengerjakan di mana saja. Nah, untuk proyek akhir ini, seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau teman-teman bisa mengerjakan proyek akhir dengan baik dan benar, itu teman-teman bisa tidak perlu ikut UAS. Jadi nanti nilai proyek akhirnya diambil dari nilai UAS. Biasanya saya mengambil 1, 2, atau 3 kelompok yang memiliki nilai terbaik, yang tertinggi, sehingga nanti anggota kelompoknya tidak perlu lagi ikut ujian akhir semester, nilainya langsung diambil dari nilai proyek akhir. Sedangkan kalau nanti UAS, itu nanti akan kita laksanakan sesuai jadwal dari prodi, mau offline mau online. Kalau online pasti di website saya. Nah, ini untuk penilaian tugas akhir, nilai akhir. Jadi nanti karena kita akan ada 10 pertemuan, setiap pertemuannya teman-teman itu akan memiliki 10 poin. Jadi kalau teman-teman tidak hadir tanpa informasi, teman-teman kehilangan 10 poin. Tapi kalau teman-teman hadir, kalau teman-teman tidak hadir di meeting, tapi nonton video replaynya, teman-teman punya 5 poin. Nah, nanti pun sama, kalau udah kita perkuliahan, kalau teman-teman tidak bisa hadir, tapi ada informasi, teman-teman mendapatkan 5 poin juga. Terus untuk tugas, praktikum, dan kuis, sebanyak 4 kali, masing-masing saya kasih poinnya maksimum 30. Kalau dapat 100 untuk nilai tugas, praktikum, dan kuis, berarti poin ke nilai akhirnya itu ada 30. Masing-masing, sehingga maksimumnya 120. Nah, untuk yang tertinggi adalah proyek akhir,
karena proyek akhir ini sifatnya lebih berat ya bobotnya dibandingkan dengan tugas praktikum, sehingga saya kasih bobot untuk 1 kali proyek akhir itu maksimum 125. Sedangkan nanti untuk UAS saya kasih bobot sampai 105. Jadi kalau kita hitung, ini nilai akhirnya itu tidak di 100, tapi nilai akhirnya di 150. Sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih besar. Mungkin bisa peluang untuk dapat nilai A-nya lebih besar dibandingkan dengan teknik penilaian yang biasa. Seperti itu teman-teman untuk aturan perkuliahan. Ada yang mungkin ditanyakan untuk aturan perkuliahannya? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan teman-teman silakan nyalakan saja audionya dan silakan langsung tanyakan yang mungkin masih belum bisa teman-teman pahami tentang aturan perkuliahan. Ya, silakan. Ada? Sudah paham semuanya? Sudah bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau Rina. Biasa lagi Rina. Kemarin paham Rin? Kalau Rina paham, saya anggap yang lain paham gitu. Alhamdulillah. Oke. Nanti penulisan ilmunya. Sip, atur. Yang pasti Rin nanti proyek akhirnya dikumpulkan ya, jangan tidak dikumpulkan. Karena proyek akhir itu nilainya lebih besar daripada tugas-tugas yang lainnya. Kalau tidak dikumpulkan nanti nggak dapat nilai. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, tolong dibantu ya Rina. Nanti tenang, semuanya dibantu oleh Rina sampai beres. Untuk kompensasi dan biaya bisa ditransfer ke rekening Rina. Oke. Ya, Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan tentang aturan perkuliahan? Kalau tidak, saya mau lanjut ke materi sedikit saja buat hari ini, biar teman-teman minimal pemanasan lah, tidak langsung pusing ya. Oke, ya, saya mulai saja ya untuk materi kita hari ini. Saya akan mulai tentang pembahasan kriptografi itu dimulai dari kehidupan manusia. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai makhluk hidup itu memiliki dua sisi ya. Kita menjadi makhluk pribadi yang sifatnya personal dalam kehidupan kita, dan mungkin ada makhluk sosial yang dimana kita bertemu dengan berbagai macam orang. Nah, di sini dalam dunia privat kita sekarang tidak hanya berupa satu mungkin kalau zaman dulu ruang privasi kita itu kayak kamar kita, rumah kita gitu kan ya, atau ruangan kita, itu kan mungkin gambaran zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, ruang privasi kita itu tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia digital atau di dunia cyber, di dunia maya. Teman-teman semacam punya YouTube, akun Facebook, akun seperti itu kan, semacam kita membuat suatu ruangan juga. Pada saat teman-teman punya album yang sifatnya pribadi, tidak di-share, oh berarti itu adalah ruang pribadi teman-teman. Pada saat teman-teman punya akun YouTube, akun Facebook, terus teman-teman share sesuatu di Facebook tersebut, tapi hanya untuk kita saja, itu merupakan suatu ruang pribadi juga. Beda mungkin kalau dengan ruang publik ya. Ruang publik itu sama, tidak hanya di dunia nyata di mana kita ketemu dengan orang, tapi saat ini apalagi di masa COVID yang sekarang ini, ruang publik kita itu kan di dunia nyata itu berkurang. Kita mulai banyak berbenah atau banyak melakukan aktivitas di ruang publik yang sifatnya maya. Nah, di sini kita kadang-kadang berbagai macam informasi di ruang publik, tapi biasanya adalah informasi yang mungkin menurut kita wajar lah untuk kita share, wajar untuk kita berikan pada orang, untuk kita sampaikan pada orang. Tapi untuk beberapa informasi atau data pribadi kita, itu kita simpan, dan biasanya hanya untuk keperluan kita saja. Seperti mungkin kalau sekarang data pribadi kita itu kan tidak hanya sekedar nama, tempat tanggal lahir, terus alamat, tapi sekarang sudah menambah ada nomor HP, ada alamat email, terus mungkin ada semacam akun-akun media sosial kita. Itu merupakan suatu yang sifatnya data yang sifatnya kita
private gitu, yang sifatnya kita pergunakan hanya untuk kebutuhan kita saja. Hanya saja teman-teman, pada saat kita memiliki suatu hal yang kita rahasiakan, nah di sini selalu ada orang kepo biasanya. Kalau kita punya rahasia, orang kepo pasti berada di mana-mana gitu kan. Teman-teman itu berkumpul 3 orang aja, kayak kita lagi ngumpul nih. Biasanya kan kalau kuliah ngumpul-ngumpul kayak gitu ya di Mang Aris. Terus teman-teman ada yang berdua lagi ngobrol, pasti ada orang lain yang penasaran, lagi ngobrol apa sih? Nah, itu berarti kan sifat manusia itu selalu ingin tahu apa yang ada di umum saja biasanya ingin tahu, apalagi yang sifatnya kita rahasiakan. Pasti akan ada orang yang mencoba untuk mencari tahu apa yang kita rahasiakan. Nah, mungkin hanya sekedar cari tahu saja, atau mungkin juga malah memberikan dampak yang negatif buat kita sebagai pemilik dari data tersebut. Mungkin aja dia menggunakan data kita dengan ilegal untuk hal-hal yang negatif, atau mungkin untuk menipu. Ya mungkin kayak kemarin kalau nggak salah Yarin ya, nomor HP-nya Pak Iman ya, ada yang ada WA-nya yang ngebajak itu kan, tiba-tiba minta pulsa gitu ya ke mahasiswa. Nah, itu merupakan efek dari kehidupan kita. Pada saat ya kayak selebriti aja mungkin belum terkenal, dia lewat jalan aja dia nggak ada yang kenal gitu ya. Sekarang kalau selebritinya kayak Nikita Mirzani, dikit aja langsung masuk infotainment gitu kan ya. Berarti di sana pada saat kita punya ruang private, orang banyak-banyak memperhatikan kita. Semakin kita memiliki nilai, orang semakin banyak memperhatikan kita. Kayak kita punya akun game gitu kan ya, game online gitu kan. Pada saat mungkin koin kita atau poin kita kecil gitu, akun kita itu nggak dilihat sama orang. Tapi pada saat contohnya akun kita udah populer gitu kan, terus poin kita gede, koin uangnya kita gede, tiba-tiba akun kita nggak bisa digunakan atau ada orang yang membajaknya. Itu adalah semacam resiko gitu ya pada saat kehidupan kita saat ini. Memang kita sekarang banyak sekali orang-orang yang kepo gitu ya terhadap suatu informasi yang kita rahasiakan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu memiliki berbagai macam jenis informasi ya, teman-teman. Ada informasi yang untuk semua orang, kayak pengumuman, itu sifatnya untuk khalayak. Karena kan sifatnya pengumuman, berarti dibuat untuk umum. Berarti semua orang berhak dan bisa untuk mengakses datanya tersebut. Dan biasanya ini pengumuman ini tidak ada batasan, tidak ada satu usaha untuk mengecek apakah orang tersebut berhak atau tidak. Ada juga untuk yang orang banyak tapi terbatas. Nah, orang banyak terbatas ini itu ibaratnya kalau kita punya grup, kayak kita punya grup Telegram kriptografi, itu informasi yang ada di sana itu kan sifatnya untuk orang banyak tapi terbatas. Hanya orang yang ada di lingkup tersebut saja. Atau pada saat kita punya media sosial, lalu kita bikin status, lalu status itu kan hanya untuk orang yang sebenarnya memfollow kita atau berteman dengan kita. Kalau yang tidak berteman atau yang tidak memfollow dan kita tidak publikan, itu berarti tidak akan tahu informasi yang kita statuskan. Nah, terus ada juga yang untuk orang tertentu, seperti teman-teman punya messenger lah sekarang ya, banyak ya, WA, terus Messenger, ada Telegram, terus mungkin ada semacam aplikasi perpesanan yang lebih banyak lagi, WeChat atau Line, KakaoTalk, yang lain sebagainya, itu atau email, itu merupakan informasi yang kita share di sana atau data yang kita simpan di sana, itu sifatnya mulai private ya, hanya untuk orang tertentu. Kalau yang ini tadi masih untuk umum tapi terbatas orangnya. Kalau yang ini sudah mulai bersifat private karena sudah kita tentukan orang yang akan menerima informasi kita itu siapa. Orang yang akan kita share data itu siapa, dan hanya orang tersebut saja yang berhak untuk mendapatkan data tersebut. Lalu ada yang sifatnya secret. Ini yang sifatnya secret itu adalah yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Ya kayak mungkin password email kita, password akun-akun kita, mungkin nomor rekening, nomor kartu kredit dan kodenya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya privasi itu sifatnya rahasia. Dan biasanya kalau suatu hal yang sudah tidak umum,
Nah, itu orang mulai banyak penasaran gitu kan. Mulai ada orang-orang yang mulai memperhatikan. Ada yang mungkin mau mencari tahu tentang data yang kita miliki atau tentang informasi yang kita share pada orang-orang tertentu. Makanya mungkin pada saat sekarang kita berbicara tentang sistem informasi, alat ataupun suatu media untuk kita memproses data menjadi informasi. Kalau kita sudah belajar kriptografi, teman-teman jangan lupa bahwasanya di dunia maya itu orang pintar tapi iseng itu ada. Orang pintar yang jago sekali melakukan menghack itu ada. Kita tidak bisa bilang gak mungkin lah Bu, semuanya juga gak bisa. Kalau manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, pada saat dia memiliki kemampuan, dia bisa melakukan hal yang mungkin asalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, pada saat kita berbicara tentang sistem informasi, apalagi di dunia digital, data dan informasi kita itu perlu kita perhatikan bahwasanya akan ada orang pintar, entah itu hacker, cracker, intruder, ataupun interception yang lainnya, yang mungkin akan mencoba untuk mendapatkan informasi kita. Karena manusia itu punya sifat penasaran. Orang kepo itu di mana-mana banyak, teman-teman. Apalagi mungkin di dunia sekarang itu kita kan masuk ke dalam masa digital society. Istilahnya mungkin sekarang industri 4.0, di mana semuanya sudah berbasis internet. Aplikasi pesan, media sosial, kita terus ada tempat penyimpanan online, terus ada marketplace pun kita online, apalagi di masa pandemi yang kayak gini itu di rumah aja itu semuanya sudah berbasis online. Semua membuat sistem yang sifatnya online. Karena kalau sekarang itu kalau tidak online, kayaknya tidak kayak yang kuno gitu ya. Jadi kalau sekarang sesuatunya tidak online, tidak bisa diakses dimanapun, kapanpun, itu serasa kuno gitu. Nah, jadi sekarang itu semuanya hanya tinggal menggunakan aplikasi HP kita atau laptop kita, terkoneksi ke internet, dan semuanya dilakukan di sana. Kita berbagi informasi, kita berbagi data, kita menyimpan data kita pun sekarang sudah mulai bersifat online. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita berada di dunia digital, ada beberapa ancaman yang mungkin muncul. Pertama, intrusion. Intrusion itu adalah semacam pembajakan. Jadi, kita punya atau informasi yang kita simpan di dunia digital, ataupun di dunia nyata pun bisa sebenarnya. Nah, ibaratnya kita ambil contoh aja dunia digital dulu ya. Kita punya akun game, tiba-tiba akun game kita itu nggak bisa diakses. Kita tiba-tiba keluar, terus pas masuk lagi ternyata udah ada orang lain yang mempergunakannya. Itu adalah intrusion. Jadi data yang kita miliki atau informasi yang kita miliki di dunia digital itu ada orang yang masuk, mengaksesnya, dan membuat menghalangi kita untuk melakukan akses pada data kita. Ya, ibaratnya kalau kita punya data email, terus emailnya itu terhubung ke beberapa akun online shop kita, ya mungkin aja tiba-tiba kok ada yang belanja gitu kan, padahal kita nggak belanja. Itu adalah jenis dari intrusion. Lalu ada interception. Kalau intrusion itu membuat kita tidak bisa mengakses, kita tahu nih pada saat kita login, nggak bisa login ya, kok ada orang yang mempergunakan, itu ketahuan intrusion itu. Tapi kalau interception ini yang sangat bahayanya itu laten, karena tidak mungkin aja kita mereka itu, para hacker itu menggunakannya bersamaan dengan kita. Saya punya akun saya ternyata bisa disisupi oleh orang lain. Mungkin orang itu melihat data saya, hanya mengambil data-data yang dia butuhkan saja, tapi dia tidak menghalangi kita dalam mengakses akun tersebut. Jadi di sini proses interception ini yang mungkin tidak kita sadari. Kayak gini lah. Sekarang di Steemik itu kan menggunakan si akad online dengan password dan username secara defaultnya adalah NPM. Semua orang bisa loh masuk ke sana. Saya aja bisa, asalkan saya bisa memastikan NPM teman-teman berapa, dan teman-teman belum merubah passwordnya, saya bisa masuk ke data teman-teman. Saya pengen tahu si Rina contohnya berapa sih gitu kan, mata kuliah yang lain. Bisa aja kalau selama Rina tidak merubah
email dan tidak merubah username dan passwordnya, ya mungkin saja orang bisa tahu si Rina nilainya aljabar gitu kan, atau mulai penulisan ilmiahnya D gitu kan, mungkin aja terjadi hal yang seperti itu yang tidak dirasa oleh orang yang memilikinya, tapi datanya sudah diakses oleh orang yang tidak berhak. Itu interception. Kemudian ada lagi modification. Modification itu adalah perubahan data secara ilegal. Wah, sedemik ya si akadnya online, nilainya udah online. Saya masuk ke database-nya. Mata kuliah Bu Fitri kemarin saya rubah jadi A. Kalau datanya sudah banyak yang ada di database, apakah kita bisa ngecek satu-satu kalau datanya itu udah ada yang merubah? Mungkin aja kita juga sebagai administratornya nggak tahu. Pada saat sekarang ada perubahan data secara ilegal. Apalagi kalau sistemnya tidak dikasih keamanan dari penyimpanan data atau pengaksesan data, itu akan mudah sekali orang untuk bisa masuk lalu melakukan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Atau mungkin juga perubahan yang sekarang kan sistemnya semuanya berupa file. Saya dapat nih transkrip nilai atau KHS dari Pak Egi. Dengan nilainya aya nu udah saya scan terus saya rubah yang jadi A. Bisa saat ini. Kalau sudah berdiri saat ini tuh mengedit itu bisa. Banyak kasus penipuan kan, di medsosnya cantik pas ketemu jelek. Nah itu kan merupakan hal-hal yang di dalam dunia maya itu perubahan itu mengedit itu bisa. Jadi pada saat sekarang kita punya data yang penting, yang berarti, yang bernilai, ancaman itu ada. Mungkin aja ada orang yang masuk ke account kita, ke storage kita, ke database kita, dan merubah datanya itu secara tidak legal. Bukan aya login, Bu, cenah dina sistem si akad teh mah tapi masih kena bisa. Mungkin ada istilahnya orang yang bisa masuk ke dapur. Sekarang kalau rumah kita dari depan sampai belakang kita kunci, tapi lupa itu kita punya makanan itu nggak ditutup gitu, nggak dikasih bungkus. Ya minimalnya semut-semut pasti datang lah ke sana. Atau kalau ada kucing yang dia bisa masuk, bisa dimakan. Mungkin dari dimakan sama orang tapi dimakan sama hal yang lain gitu kan. Jadi di sini kita tidak hanya bisa mengamankan data secara sistemnya, tapi juga dari penyimpanan datanya pun harus kita amankan. Terus belum lagi publication data, merubah data, menipu, seolah-olah benar, kayak akunnya tersebut itu dibajak, terus dia melakukan proses pembelian di toko-toko online, ataupun mungkin kayak yang kemarin itu kasus yang Pak Iman itu ya, yang tiba-tiba dia nge-WA ke mahasiswa, tolong dong Bapak butuh pulsa gitu kan, kirim. Padahal Pak Iman payah itu nyari nomornya biar bisa masuk lagi. Orang dengan enaknya saja menggunakan akun beliau untuk misalnya meminta informasi atau data atau mungkin sifatnya materi pada orang lain menggunakan akun tersebut. Jadi pada saat ini dengan perkembangannya teknologi yang begitu menyamankan kita, memanjakan kita, sebenarnya ancaman di luar sana itu cukup banyak. Teman-teman banyak membuat akun-akun online di toko online itu pun ancamannya sebenarnya cukup banyak. Apalagi kalau seandainya toko online-nya tidak ditambah dengan fasilitas untuk memberikan keamanan, penjaminan keamanan. Itu sangat berbahaya sekali pada saat kita menyimpan contohnya nomor kartu kredit, terus kode-kode untuk bisa mengaktifasi kartu kredit tersebut. Nah, itu yang paling bahaya. Sehingga memang butuh suatu penjaminan keamanan dari sistemnya sendiri dan juga mungkin aware dari kita sebagai orang yang memiliki data tersebut. Nah, sekarang saya mau lihat nih. Coba teman-teman yang sedang online hari ini masuk ke menti.com lalu masukkan kodenya 57531 dan saya ingin tahu teman-teman pernah dengar nggak tentang namanya itu kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah tadi. Interception, interruption, tentang masalah publication data, penipuan online. Coba teman-teman pernah nggak? Kalau ada, coba teman-teman masuk ke sana dan teman-teman tuliskan 3 kasus yang pernah teman-teman dengar atau pernah teman-teman lihat dan atau mungkin pernah teman-teman alami tentang bagaimana keamanan data informasi kita itu dibobol atau bagaimana privasi data kita itu dilanggar. Silakan teman-teman masuk ke browsernya, buka menti.com dan gunakan kodenya 57531. Saya pengen tahu. Siap, Bu, OTW. Silakan dicoba. Kita pengen lihat nih.
Silakan, ada yang sudah masuk kah? Menti.com 57531 kodenya. Kasus tentang keamanan data. Iya, sok apalah yang teman-teman dengar atau mungkin teman-teman lihat atau pernah mengalami, silakan dicoba. Ini enter award Bu sebagainya. Ya? Enter word Enter yang award. di enter Enter? Saya nggak tahu. enter word Ya, yaitu masukkan kata-katanya. Bebas, yang pernah teman-teman temui saja. Kasus apa gitu. Teman saya Bu, WA-nya dibajak atau mungkin WA-nya dibajak atau media sosialnya dibajak atau mungkin apa gitulah terkait tentang pelanggaran privasi data dan pelanggaran keamanan data. apa curhat gitu ini. Saya pengen tahu ada apa saja sih yang pernah terjadi gitu. Facebook katanya. Facebooknya kenapa nih? Ada lagi yang lain? Baru Facebook aja, berarti Facebook rawan juga ya? Banyak nih Facebook. Oh, rekening. Wow, bahaya ini. Rekening pernah dihack. Kayaknya rekeningnya pernah dipakai di mana itu? Bisa sampai dihack seperti itu. Oke, saya share ya biar teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Bentar. Nah, nih di page website itu apa ya? Ada yang ini maksudnya di page website itu apa? Istilahnya, mungkin saya tidak terlalu kenal istilahnya. Kayaknya sedang dari online saja. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah berarti ya teman-teman tidak terlalu banyak kesulitan, mungkin tidak pernah mengalami hal-hal yang naas. Mungkin teman-teman pernah mendengar kemarin berita tentang ada akun di salah satu marketplace yang data konsumennya itu ternyata diperjualbelikan secara ilegal. Mungkin teman-teman pernah dengar itu ya. Nah, itu merupakan suatu ancaman kan pada saat kita memiliki kayak saya juga rada ruas gitu ya pada saat e-marketplace tersebut ternyata datanya itu yang dienkripsi itu hanya passwordnya saja. Wow, ada nomor HP, ada email, itu yang paling parah kan. Kita sekarang tiba-tiba ada SMS itu. Anda butuh uang, wah alhamdulillah gitu kan, ada yang mau transfer ternyata silakan hubungi bla 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 gitu kan. Kadang-kadang kita risih juga kan pada saat ternyata kita istilahnya menemukan hal-hal yang seperti itu. Yang kita inginkan kan kita bisa yang kita inginkan itu dimana kita bisa menyelesaikan data kita dengan baik dan benar. Nah, sorry, ada gangguan terlebih dulu ya teman-teman. Nah, jadi yang kita harapkan itu, kan data kita itu terlindungi ya, pada saat kita sekarang berbagi data pribadi kita, macam nomor HP, email, di suatu tempat online, itu kan kita harapkan ada keamanannya lah gitu ya. Jangan sampai data kita itu bisa diperjualkan seperti itu. Oke, passwordnya dienkripsi, tapi kan email kita, terus nomor HP kita tuh bagaimana? Nama kita, mungkin data-data tempat tanggal lahir seperti apa? Ayo, kalau teman-teman punya kemampuan nge-hack, coba deh hack website Steamik. Mungkin teman-teman bisa dapatkan data nilai teman-teman biar A semuanya. Nah, kan memang dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin terjadi hal seperti itu. Ya, sekelas e-marketplace yang sudah terkenal saja bisa terjadi pembobolan data nasabah, apalagi yang sekedar sistem informasi yang kita buat seperti biasa. Oke, untuk sisa selanjutnya, jika selama
sesi ini teman-teman ada ditanyakan, teman-teman bisa menggunakan lagi menti.com ini untuk teman-teman memberikan pertanyaan pada saya. Nah, jadi nanti saya akan cek pertanyaan melalui menti.com. Teman-teman bisa posting pertanyaannya di sana. Nanti kita akan ada sesi membahas pertanyaan mungkin kurang lebih 5 menit ya atau sampai 10 menit. Oke, saya lanjut materinya ya. Untuk aspek keamanan informasi itu memang banyak sekali ya. Mulai dari paling penting adalah privacy atau confidentiality atau istilahnya keamanan, kerahasiaan data kita. Pada saat kita sekarang buka account di suatu tempat online, sistem informasi online, atau di suatu aplikasi online, itu yang kita harapkan privacy kita ada. Rahasia data kita terlindungi. Jangan sampai minimalnya kayak gini, teman-teman punya siakan, jangan sampai lah nilai teman-teman diketahui oleh orang lain. Terus jangan sampai ada perubahan data yang tidak kita ketahui. Jadi pada saat data tersebut tersimpan online, jangan sampai data tersebut itu nanti dengan mudahnya diubah oleh orang lain. Dan perubahan data itu harus sifatnya bisa dilakukan langsung oleh kita. Terus juga kalau kita punya sistem informasi, orang yang masuk, orang yang mengakses data itu harus bisa diidentifikasi. Jangan sampai seenaknya aja orang masuk ke suatu sistem, mengambil data kita atau mengambil informasi kita, dan sistem itu bilangnya nggak tahu gitu kan. Nah, harusnya dari suatu sistem itu bisa pengecekan orang-orang yang mengakses dalam sistem kita itu adalah orang-orang yang memiliki identitas. Sampai kan sekarang HP kita aja bisa kita lindungi menggunakan tidak hanya sekedar password atau PIN. Sekarang udah mulai identifikasinya, mulai menggunakan, ada yang menggunakan sidik jari, ada yang sampai pengenalan pengenalan kornea mata. Itu kan sebenarnya untuk mengidentifikasi kalau yang mengakses itu adalah benar-benar orang yang berhak. Terus pesan. Kalau kita kadang-kadang kan di WA ya, pesan kita sudah terenkripsi end-to-end. Artinya, pada saat pesan tersebut sekarang sedang dikirim di jaringan, contohnya saya ngirim WA ke Rina. Nah, prosesnya kan mungkin kalau kita mah terehnya, langsung gitu nyampe di Rina. Tapi kan sebenarnya dalam dunia nyatanya itu, dalam teorinya, dalam teknisnya itu, prosesnya kan ada suatu antaran data dan informasi di dunia maya. Mungkin aja ada orang yang ngetop pesannya, yang sinarin kriptografi libur terjadi, kriptografi terlibur, mahasiswa pada nungguin dosennya nggak ada. Harusnya pesan itu benar bisa kita cek bahwasanya pesan yang dikirim itu adalah pesan yang sama dengan yang diterima. Itu adalah message authentication. Karena saat ini mungkin aja di tengah jalan ada yang merubah datanya sehingga datanya tidak bisa diterima dengan benar oleh si penerima. Terus ada semacam konfirmasi, ada validasi, dan ada non-repudiation itu adanya. Jangan sampai kayak gini, saya ngirim email ke Rina. Kata Rina, Bu, emailnya udah terima. Emang saya ngirim email saya? Saya ngirim email ke Rina. Kapan saya ngirim email ke Rina? Itu sifatnya non-repudiation. Sistem informasi, pada saat sekarang kita ada proses pengiriman data, itu jangan sampai orang yang sudah ngirim data itu api-api tengirim gitu. Nah, harus ada suatu log atau suatu history yang bisa mengecek apakah orang tersebut benar melakukannya atau tidak. Nah, kayak itu adalah aspek-aspek keamanan data. Yang bisa melakukan penjaminan terhadap keamanan sistem informasi, baik itu keamanan datanya atau keamanan informasinya, itu adalah kriptografi. Nah, kriptografi itu termasuk pada ilmu dan seni. Ilmu itu karena memang pembahasan kriptografi itu dibahas secara ilmiah, menggunakan teknik-teknik yang ilmiah lah, penelitiannya secara ilmiah. Seni itu karena tekniknya tidak terbatas. Algoritma kriptografi itu banyak sekali, baik itu klasik ataupun modern, karena kumaha we carana biar data kita bisa dilindungi. Nah, itu makanya disebutnya seni. Nah, cuman kalau disebutnya dulu pesan rahasia, karena kalau dulu, nah teman-teman dulu itu kan kita berbagi data, berbagi informasi kan pakai surat, ditulis. Kalau dulu kita menyimpan data ditulis, nomor HP kita tulis di buku data log kontak. Satu-satu teman kita ditulis namanya, nomor HP-nya. Enggak. Kalau sekarang kan kalau yang sekarang kita sudah menggunakan sistemnya storage online. Teman-teman punya file, punya apapun sekarang pakai drive online, pakai cloud online. Terus informasinya kita share
pakai WA, pakai Telegram. Semuanya sudah menggunakan media-media yang sifatnya online. Nah, terus kriptografi juga itu merupakan matematika, teknik matematika. Karena di sana ada proses perhitungannya, bagaimana kita melakukan perubahan data dari data yang bisa dibaca menjadi data yang tidak bisa dibaca, itu ada teknik-tekniknya. Sehingga memang tadi saya bilang pengantarnya untuk mata kuliah kriptografi ini harus mengetahui matematika, khususnya matematika diskrit. Nah, di dalam kriptografi itu ada lawannya. Kriptografi itu lawannya adalah kriptanalisis. Kalau kriptografi bertujuan untuk melindungi data, merahasiakannya dari orang, kriptanalisis itu bertujuan untuk memecahkan kode dari kriptografi untuk bisa mengetahui rahasia dari kriptografi. Tahu pertanyaannya kenapa mesti ada kriptanalisis? Ya, karena kalau sekarang kriptografi itu kan seni menyimpan rahasia. Bagaimana kalau yang melakukan penyimpanan rahasia itu adalah orang yang berniat buruk, punya niat negatif, yang mungkin nanti akan merugikan. Sehingga butuh orang yang memecahkan kode tersebut sehingga niat buruk tersebut bisa dicegah. Nah, sehingga dalam dunia kriptologi, istilahnya itu, kriptografi itu berdampingan dengan kriptanalisis. Semakin tinggi atau semakin maju ilmu kriptografi, maka semakin tinggi juga, makin maju juga ilmu kriptanalisisnya. Nah, kegunaan kriptografi itu bisa memberikan jaminan kerahasiaan data. Jadi kalau kita punya pesan, sebelum kita kirim, itu WA itu udah mengenkripsi, melakukan kriptografi. WA kita pada saat kita klik send, itu dia enkripsi sehingga kode pesan kita itu dikodekan. Selama di jalan, pesan kita itu dalam keadaan terenkripsi. Baru nanti setelah nyampe di penerima, didekrip dan dibuka. Nah, sehingga kerahasiaan informasi yang kita share itu terjamin. Kerahasiaan lainnya juga, kalau seandainya e-marketplace kita yang kemarin kebobolan itu tidak hanya mengenkripsi pesan, tidak mengenkripsi password atau semuanya, itu orang tidak akan bisa mengetahui email, nomor HP, nama dari customernya. Karena kalau sekarang kita menggunakan kriptografi, pada saat kita save, menyimpan data ke database, itu dibuat dalam bentuk kode. Kemudian kode tersebut itu disimpan di dalam database kita. Jadi kalau ada orang yang masuk ke sistem kita, masuk ke database-nya, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pada saat dia masuk pun, dia tidak bisa membacanya karena kodenya nggak diketahui. Terus, selain itu juga dia bisa memberikan kriptografi ini penjaminan integritas data. Integritas itu data itu apa? Pada saat sekarang data itu dibuat, disimpan, nah, akan diketahui jika data tersebut itu terjadi perubahan. Ini konsepnya adalah konsep tanda tangan digital. Kayak sekarang kita bikin punya tansip nilai. Kalau kita pengen membuktikan kalau tansip nilai ini tidak ada perubahan data, kita bisa menggunakan kriptografi di sana. Sehingga pada saat ada data yang dimodifikasi, kalau pakai kriptografi itu bisa ketahuan. Oh, ini datanya ternyata udah berubah. Berbeda dengan pada saat data tersebut itu dikirim atau dibuat. Terus juga autentifikasi. Kriptografi itu kan menggunakan kunci. Kunci itu yang hanya diketahui oleh saya pengirim dan orang yang akan menerima. Nah, sehingga dengan adanya kriptografi ini, pengirim dan penerimanya bisa diidentifikasi, pesannya pun bisa diidentifikasi, karena pesannya pun selama di jalan, kan dia dalam bentuk terenkripsi. Terus, menghilangkan orang-orang yang nggak tahu, saya mah nggak mengirim pesan. Nah, kalau sekarang sistem kita sudah terenkripsi, berarti nggak mungkin saya bohong. Udah pasti kalau ada pesan terkirim, itu saya yang kirim pesannya, karena yang tahu password untuk mengenkripsi itu saya. Jadi pada saat sekarang saya mengirim pesan, terus saya bilang, saya mau nggak ngirim pesan, ya siapa yang tahu kuncinya kan hanya saya saja, gitu. Ibaratnya kayak gitu aja. Jadi dengan adanya kriptografi ini, ada kerahasiaan, penjaminannya, integritas data, autentifikasi, dan adanya penghindaran penyangkalan pada saat data itu terkirim atau data itu sudah kita simpan. Seperti itu. Penggunaan kriptografi itu bisa digunakan untuk mengamankan informasi pada saat data itu sedang dipergunakan. Pada saat data dipergunakan, memiliki nilai guna kan namanya informasi. Nah, itu kriptografi bisa kita gunakan. Kayak tadi perpesanan di WhatsApp atau di Messenger yang lain. Pada saat kita menggunakan
kartu ATM, PIN kita dimasukkan ke mesin itu pada saat dikirim ke server itu sudah terenkripsi. Pada saat kita berbicara phone to phone via jalur telepon itu menggunakan enkripsi dari kriptografi juga. Pada saat kita gesek kartu kredit kita, gesek kartu debit kita, itu prosesnya di dalam jaringan itu menggunakan kriptografi. Lalu pada saat kita menonton TV berbayar pun sama. Atau pada saat kita menyimpan data. Pada saat data itu tersimpan, tidak sedang digunakan pun kriptografi bisa digunakan. Kita punya data plain text itu, kalau sekarang kita punya, misalnya kalau zaman dulu kan kita menulis rahasia kita, sekarang kita bisa menggunakan kriptografi untuk bisa mengamankan rahasia kita tersebut. Gambar, nanti teman-teman kalau punya gambar selingkuhannya itu bisa dienkripsikan, jadi nggak akan tahu. Pesan-pesannya pun sama, nanti kalau teman-teman punya 2 channel, itu bisa yang satu channel itu dirahasiakan, jadi teman-teman bisa menggunakan kriptografi untuk merahasiakan data teman-teman. Nah, database pun sama. Pada saat sekarang kita punya sistem informasi, itu selayaknya database-nya itu dilindungi. Jangan sampai kayak kasus e-marketplace kemarin, yang dilindungi kan dia syukurlah gitu ya, dia masih dilindungi juga, itu password kita masih dilindungi. Tapi pada saat untuk data-data yang lainnya harusnya dilindungi semuanya. Jangan sampai nanti ada orang yang menyalahgunakan data tersebut. Nah, itu adalah kriptografi, teman-teman. Silakan. Teman-teman ada yang ditanyakan? Saya mau ngecek dulu ada yang sudah melakukan pertanyaan di sini. Oh, tidak ada ya. Silakan, ada yang ditanyakan dari teman-teman? Silakan, Mangga, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mau nanya nih. Kalau kriptografi itu 1 kelas apa 2 kelas sih? 1 kelas ya? 1 kelas, Bu. Tapi barusan tadi ada yang nanya ke saya, Bu, yang jam 10.30 linknya masih ini nggak? Perasaan hanya 1 kelas ya? 1 kelas aja ya kan? Saya nggak salah ya? Jadwal terupdate. Terakhir, saya tidak ada konfirmasi tambahan kelas masanya dari Pak Egi. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Atau sudah dipahami semuanya? Bingung. Apa yang membuat bingungnya? Baru ngeh sekarang gitu. Oh, iya, Kenapa? mau nanya, kayak ini, kayak Google Form ya, Bu. Kan di sana biasa yang sering ngikutin data-data ya, tiap-tiap sekolah kayak PTDR contohnya gitu kan. Mereka memberi fasilitas pendaftaran melalui Google Form. Nah, sedangkan pernah lihat di Google Form kayak contoh ujian online juga menggunakan Google Form ya, Bu, ada. Di sana kadang-kadang terlihat ada jawabannya, jadi dilihat di kodenya apakah itu termasuk nggak aman kan ya, Bu? Berarti juga itu nggak termasuk kriptografi dong, Bu? Ya, mungkin kalau dilihat ya, pertama mungkin kan kegunaan dulu ya. Google itu menyediakan fasilitas drive online itu kan untuk penyimpanan data. Nah, mungkin di sana kan kesini aja kita mulai banyak menambahkan atau Google menambahkan beberapa kebutuhan pengguna seperti adanya Google Form. Kan Google Form juga sebenarnya awal mulanya itu penggunaannya hanya untuk mengkolek data yang secara online. Nah, kalau sekarang sini kan bisa dibuat menjadi kuis dan lain sebagainya. Cuman mungkin Google itu kan hanya menyediakan fasilitas secara umum yang bisa digunakan oleh orang banyak. Sekarang kebutuhannya tergantung dari kita. Kalau kita menggunakan sistem di orang lain, ya berarti keamanannya tergantung orang tersebut. Mungkin aja sekarang orang pintar itu bisa membuka kodenya. Mungkin aja dengan tadi kayak Tarina bilang di source-nya bisa kelihatan judulnya, jawabannya. Ya karena kan itu bukan punya kita. Beda kalau sekarang kita menggunakan sistem kita tersendiri yang khusus memang untuk proses ujian. Kayak mungkin CBT atau mungkin Moodle yang khusus untuk ujian kan itu ada istilahnya pengamanan page. Ada satu page yang kita pun klik khusus untuk proses namanya itu proses untuk ujian, untuk pembelajaran.
Nah, jadi ibaratnya kalau sekarang orang menggunakan Google Form, ya tidak salah. Cuman kalau sekarang kita berharap lebih dari Google Form, ya sama aja kayak kita mengharapkan sesuatu yang mungkin bukan pada tempatnya gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap kalau kita menggunakan sistem dari orang lain. Karena mungkin Google hanya menyediakan keamanan ala kadarnya. Ya kalau aman terpakai syukur, kalau tidak aman ya itu wayahna gitu, mungkin kayak gitu. Tapi kalau sekarang sistem informasi yang mungkin kita miliki, ya bisa kita tambahkan kriptografi sehingga bisa mengamankan data. Ya contoh aja kayak kemarin anak bimbingan saya, dan dia sistem skripsinya itu hanya menggunakan e-voting. E-voting itu kan ngapain? Cuman sekarang kayak pemilihan ketua OSIS, pemilihan BEM, nggak perlu lagi pakai kertas, tinggal pakai HP, pakai komputer, klik jadi. Pada saat sekarang udah menggunakan komputer, bagaimana kalau di pabrikasi kumaha mau dihack ke paslon tertentu, jadi paslon etan jadi keluar terpilih. Nah, dengan adanya kriptografi, kita kan dengan sistem kita, dia bikin nih e-voting dia sendiri, lalu dia masukkan sistem kriptografi, sehingga orang nggak bisa semudah itu melakukan pabrikasi data. Karena pada saat data itu dikirim pun dienkripsi, dijaga keamanannya, pada saat dia nanti disimpan pun datanya sudah yang terenkripsi, sehingga tidak bisa semudah itu untuk dimodifikasi. Jadi gitu, Lin. Jadi wayahna mungkin kalau Google Form keamanannya minimalis, karena mungkin Google tidak memberikan jaminan yang lebih untuk data kalau seandainya form tersebut itu digunakan untuk kuis. Bisa, tapi ya jangan berharap lah kalau pengen sangat bagus sekali. Karena kan saya bilang orang pintar itu banyak. Ya mungkin orang awam, oh saya baru tahu ternyata Google Form bisa diketahuan ya ada jawabannya gitu kan ya. Mungkin karena Rina ngobrol, mungkin yang lain tahu gitu kan. Tapi pada saat orangnya pintar dan tidak diketahui, ya mungkin kayak hacker dan hacker itu kan bukan orang yang saya hacker, nggak ada kan. Mungkin kalau dia ketahuan pun mungkin mata atau wajahnya di blur gitu kan. Orang-orang yang kayak gitu pintar di belakang layar itu ada. Ya mungkin tuh lamun kamu kayak ujian di Google Form tinggal kieu carana kayak jawaban aya gitu kan. Ya wayahna aja kalau itu, karena memang sistemnya tidak diperuntukkan untuk tujuan semacam ujian atau ulangan. Kalau mungkin mau yang lebih aman, pergunakan Moodle ataupun mungkin banyak aplikasi-aplikasi untuk ujian-ujian atau ulangan-ulangan yang online yang ada. Tapi kalau Google Form itu hanya, kalau setahu saya itu hanya penambahan fungsi kesininya, variasi saja. Mungkin seperti itu, Rin. Jadi kalau mungkin khususnya kalau kita orang yang merancang sistem, nah saat ini yang perlu kita perhatikan itu tidak hanya sekedar merancang sistem, tapi juga kita menyiapkan keamanan sistemnya. Ya, seperti itu. Mungkin ditanyakan, mungkin seperti itu dulu ya Rin ya jawabannya. Nanti kalau ada update lagi nanti sama saya disampaikan di kelas. Yang lain? Siap. Mungkin ada berapa ya? 10 menit lagi lah kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak nanti mau saya, kebetulan ini saya ada tamu ini. Ada bintang tamu ini dari kampus. Kayaknya ketahuan saya belum masuk ini, jadi disusul. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu ada di chat. Ada di chat. Oh bentar, saya cek dulu chatnya ya. Mana ya? Oke. Oh ya. Muncul di pencarian. Apa bedanya kriptografi dengan steganografi? Oke. Bapak Ahmad. Nah, di atasnya Pak Ahmad chat saya kasih link ya buat teman-teman absen rekap ya, silakan. Nah, silakan buka. Pak Ahmad, pada saat membuka kriptografi ada istilah kriptografi, ada steganografi. Nah, steganografi awal mula saya tertarik pada kriptografi karena saya pertama kali belum belajar kriptografi, saya sudah harus ngebimbing mahasiswa skripsi tentang steganografi. Kriptografi dan steganografi itu berbeda. Kalau kriptografi itu melindungi datanya, jadi bit per bit datanya, huruf per huruf datanya yang dilindungi. Sedangkan kalau steganografi itu adalah seni untuk menyembunyikan. Nah, jadi datanya itu bisa diamankan, bisa dienkripsi, bisa tidak, steganografi, tapi disisipkan ke file-file yang lain. Contohnya kita punya pesan, saya mau kirim pesan nih ke Rina. Tapi yang dikirim pesanku bisa HP Rina dibajak ke Bu Herlin. Nanti ketahuan dong saya kirim contohnya transfer uang ke Rina 10 juta gitu kan. Jadi kita bisa bikin steganografi kayak gini. Saya kasih pesan nih. Rina, saya sudah transfer 10 juta ke rekening Rina. Tapi pesannya tidak langsung dikirim. Saya masukkan dulu ke
file gambar, contohnya ya gambar Hello Kitty, ke sana. Setelah disisipkan, si file foto Hello Kitty-nya yang saya kirim ke Rina. Nah, nanti Rina punya aplikasi yang sama dengan saya. Gambarnya sama Rina nanti di-download, sama Rina dimasukkan ke aplikasi tersebut, nanti keluarlah, oh kata Rina itu, oh Bu Fitri udah transfer uang nih 10 juta, alhamdulillah. Pada saat sekarang orang yang tidak tahu ternyata ada pesan di sana kan, nah iya Bu Fitri ngirim Hello Kitty ke Rina. Nah, itu adalah steganografi. Kalau kriptografi itu tidak menyembunyikan data pada media lain, tapi pada saat saya punya teks Rina, saya sudah kirim 10 juta. Nah, teks itu saya modifikasi, saya rubah posisinya atau saya ganti dengan huruf-huruf atau simbol-simbol yang lain, sehingga saya kirim langsung pesannya. Jadi kalau ada yang ngebajak HP Rina, nah Bu Fitri kasih kode-kode yang aneh gitu kan, huruf-huruf yang tidak bisa dibaca dan tidak ada artinya. Nah, itu adalah kriptografi. Jadi kalau steganografi itu bisa menggunakan kriptografi, bisa tidak. Yaitu adalah menyisipkan data pada media lain. Sedangkan kalau kriptografi boleh pakai media, boleh juga tidak. Karena yang dia amankan itu adalah datanya. Hurufnya, simbolnya yang dia, atau bit-bit per bit dari data tersebut yang dia amankan. Memang kriptografi dan steganografi selalu bersandingan karena kriptografi kan punya satu yang harus dilindungi, kunci. Kadang-kadang kita bingung, kuncinya mau disimpan di mana? Sion oge ada yang ngambil. Biasanya kita mengamankan kunci menggunakan teknik steganografi. Gitu. Jadi Bapak, tadi kalau steganografi adalah seni atau cara teknik menyembunyikan pesan pada media lain, sedangkan kalau kriptografi adalah seni untuk merahasiakan pesan tersebut. Jadi pesannya yang dirubah bukan disembunyikan. Gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Kayak chapter lagi. kayak di itu. Non, Rin? Kuma? Yang tadi yang kriptografi itu kayak chapter lagi gitu. Kayak apa? Saya sering kalau chapter jadi yang harus masukkan simbol huruf besar, huruf kecil, ada angka. Itu mah adalah, gitu nggak, Bu? oh enggak, itu mah hanya sekedar, mungkin itu salah satu bagian dari kriptografi, Rin. Tapi kriptografi itu bukan seperti itu. Biasanya kriptografi itu menghindari keseragaman dari plain text. Sehingga pada saat sekarang contoh password kita akan kita enkripsi, itu kalau passwordnya dengan huruf yang seragam, huruf kecil semua, huruf besar semua, itu mudah untuk ditebak. Sehingga untuk pengamanan password, dari plain text-nya sendiri pun diminta untuk divariasi. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol, ada angka. Agar apa? Tidak seragam. Sehingga pada saat dienkripsi bisa lebih bagus lagi. Enkripsi itu biasanya kita kayak gini sistemnya itu. Kita punya pesan, lalu kita masukkan kuncinya, lalu kita ada algoritmanya, dan boom, dirubahlah si data tersebut yang asalnya bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca. Mungkin contohnya kayak gini ya, saya mau nge-share sesuatu nih buat teman-teman. Saya cari dulu nih contohnya ya. Bentar. Saya buka dulu. Mana ya? Oke, sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu. Kalau nggak salah ada contohnya, kalau teman-teman pengen lihat kriptografi itu seperti apa. Yes. Bentar, saya nyari-nyari dulu contohnya ini. Sebentar ya teman-teman, sabar dulu. Aduh, mana ya? Oke. Oke, bentar ya.
Saya coba dulu ya. Udah masuk atau belum? Ntar saya lagi nyari dulu nih. Ini contohnya. Sini aja lah. Oke, sekarang saya mau share salah satu, ini kebetulan project yang sedang saya buat ya. Nah, ini saya sedang mempelajari tentang, saya sedang mempelajari tentang kriptografi pada citra. Salah satu contohnya seperti ini. Ini nggak ada ya, nggak jalan. Harusnya udah jalan. Atau saya jangan pakai yang citra aja, saya pakai yang lain aja ya. Nah ini kemarin project dari untuk tanda tangan digital. Nah kenaonnya, bentar. Ini harusnya udah online. Oke, kayaknya ini agak susah ya. Ntar saya cari file aja dulu ya kalau teman-teman. Punten Bu, Rina mah gitu. Nggak apa, udah biasa dikerjain sama Rina mah. Teman-teman sabar aja ya, bentar ya. Maksudnya tadi saya tidak mempersiapkan contohnya, jadi kalau persiapan biasanya agak lebih cepat. Ini harusnya ini udah masuk nih, XMPP-nya udah saya jalankan tapi nggak bisa masuk. Oh ya, udah masuk sekarang. Oke, saya share sekarang ya. Nih komputernya agak lelet nih. Teman-teman bersabar ya. Dikit lagi ya. Oke, sekarang localhost. Ini kemarin program yang saya gunakan bersama dengan bimbingan saya. Wow. Salah passwordnya. Saya lupa lagi passwordnya. Atau saya jangan yang ini apa ya? Saya pakai ini aja lah. Nah kemarin saya banyak menggunakan kriptografi. Contohnya kita pakai, nah ini contohnya pesan ya. Kemarin ini digunakan untuk membuat digital signature pada sertifikat. Nah, jadi ini datanya contoh kayak gini. Ini data nomor sertifikat, orang yang punya sertifikat. Ini sertifikat apa, tanggalnya, sama bulannya, sama orang yang menandatangan sertifikat tersebut. Nah ini prosesnya. Contohnya saya pakai RSA ya buat teman-teman. Ini adalah plain text. Jadi plain text itu yang bisa kita baca kayak gini kan, Salsabila Intan bla 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 Nanang Suciono, itu adalah plain text. Sekarang kalau kita sudah masuk proses enkripsi, nah pada saat dilakukan enkripsi, nah sekarang enkripsinya datanya jadi tidak bisa dikenali seperti ini. Nah, kelihatan sama teman-teman? Nah, kalau tidak kelihatan saya perbesar. Nah, jadi yang asalnya tadi ada nama Nanang Suciono, bla 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 dan sebagainya, sekarang kalau sudah dienkripsi jadi seperti ini. Jadi orang nggak akan tahu itu isinya apa. Nah, jadi enkripsi itu kayak gitu, Rin. Nah, kenapa mungkin pada saat tadi pertanyaan Rina bukan kuno, ini sok aya permintaan huruf besar huruf kecil itu sebenarnya adalah yaitu agar tidak seragam datanya. Kalau datanya seragam, orang itu nanti mudah melakukan penebakan. Tapi kalau datanya tidak seragam, itu akan lebih acak lagi sehingga orang susah melakukan penebakan. Seperti itu mungkin teman-teman. Ada 2 menit lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain, kalau tidak ada mungkin bisa kita selesaikan ya sesi yang pertama ini. Kayaknya kalau daring itu nggak bisa lama-lama ya. Takut kuotanya habis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Bu Ya, 2 kali. Ya, dari yang ini sama ya, yang link, yang Google link Form.
Ya, itu 2 kali. Ya Iya. Bu, makasih. Bu, Apa? ya, Bu. Dari nama mungkin gratis, kalau yang lain kan bayar, Rina. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri sesinya saja ya. Buat teman-teman semuanya di sini, terima kasih sudah bergabung untuk materi kita hari ini. Untuk materi kita selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai sistem kriptografi dan mana ya besok. Nah, besok itu kita akan membahas mengenai sistem kriptografi dan serangan terhadap sistem kriptografi. Nah, itu adalah materi kita yang akan kita bahas minggu depan, dan teman-teman bisa menyiapkan. Dan mungkin kalau minggu depan kayaknya kita masih daring, jadi teman-teman silakan standby dari jam 8:30, dan mudah-mudahan jam 10 kita udah beres. Jangan terlalu lama lah ya, biar kuota kita lebih hemat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang ada di meeting. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang kita bahas. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu, Rina mah ngariweuh wae. Sudah terbiasa si Rina mah, tidak aneh.